Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3986. Ini sebenarnya adalah sepasang lukisan klasik dunia, Mona Lisa. Dan, itu adalah Mona Lisa dalam gaya lukisan nasional Tiongkok. Bernard melihat ini dan ingin mati. Menurutnya, hal ini tidak lagi sesederhana menghina intelijen, bukan? Charlie sendiri tercengang dan menatap Ervin, matanya penuh pertanyaan. Selanjutnya, Charlie mengedipkan matanya, yang artinya, hal yang rusak ini, saya benar-benar tidak tahu cara meniup, atau Anda melakukannya sendiri. Meskipun Ervin takut dengan tokoh astronomi Charlie, tapi setidaknya dia juga seorang penjahat tua yang telah memerintah di jalan antik selama bertahun-tahun. Dan memiliki banyak pengalaman di dunia nyata, jadi dia cepat beradaptasi dengan rutinitas semacam ini. Jadi dia tertawa dan berkata kepada Bernard, "Pak Elnor, lukisan yang saya perkenalkan kepada Anda hari ini cukup untuk mengejutkan seluruh dunia lukisan di timur dan barat." Setelah mengatakan itu, dia menceritakan. Semua orang tahu bahwa Mona Lisa diciptakan oleh Leonardo da Vinci pada tahun 1503 M. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, lukisan ini sebenarnya bukan karya asli da Vinci. Tetapi oleh seorang pelukis besar bernama Zhao Mengfu, di akhir dinasti Song dan awal Yuan di Tiongkok. Sebelum kata-kata itu diucapkan, dia menunjuk lukisan di tangan Charlie dan berkata dengan serius. Ini yang ada di tangan Master Wei. Dan yang dilukis oleh Leonardo da Vinci disalin dan dimodifikasi dan dibuat dua kali menurut yang ini, terus terang, itu disalin. Bernard, tanpa air mata, berseru. Bagaimana ini mungkin? Leonardo da Vinci adalah master yang paling saya kagumi. Dan Mona Lisanya adalah mahakarya selama berabad-abad, bagaimana bisa ditiru? Wajah Ervin kosong, berkata dengan serius, "Kamu tahu, ini menyentuh titik buta kognitifmu, kan? Biarkan saya memberitahu Anda, lukisan ini dibuat oleh Tuan Zhao Mengfu atas perintah Han Kubilai dari dinasti Yuan. Mungkin dibuat pada akhir tahun 1275 M. Lebih dari 200 tahun sebelum Leonardo da Vinci, jadi jelas siapa yang menyalin siapa yang tidak, bukan? Betapa banyak omong kosong." Bernard berkata dengan sedikit kesal. "Ini tidak pernah mungkin. Dan lihat sendiri, wanita dalam lukisanmu juga berwajah barat. Bagaimana mungkin ada seorang wanita dengan wajah barat di Tiongkok pada waktu itu? Apa yang harus kamu katakan tentang serangga sebesar itu?" Ervin, tidak sedikit pun panik, sambil tersenyum, buru-buru berkata. "Jadi kamu harus sabar mendengarkanku untuk menyelesaikan situasi ini. Pada tahun 1275 M, sebuah peristiwa besar dengan implikasi luas terjadi dalam sejarah dunia. Tahukah Anda apa itu?" Bernard berkata dengan putus asa, "Saya tidak tahu." Ervin berkata dengan sangat serius, "Tuan Elnor, saya tidak mengatakan, Anda tidak bisa hanya fokus menghasilkan uang. Anda harus membaca lebih banyak dan memahami sejarah sesekali." Setelah mengatakan itu, mengabaikan ekspresi Bernard yang hampir muntah darah, berkata dengan wajah yang dalam. "Biarkan saya memberitahu Anda, tahun 1275 M adalah saat pengelana barat yang terkenal Marco Polo tiba di Cina." Setelah mengatakan itu, Ervin menatap Bernard dan bertanya. "Kamu pasti tahu perjalanan Marco Polo, kan?" Bernard menjadi marah dan berkata dengan gigi terkatup. "Aku tahu. Tapi apa hubungannya ini dengan Mona Lisa?" Ervin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sungguh orang yang tidak tahu apa-apa. Katanya, sebelum melanjutkan menjelaskan. "Saya beritahu Anda, pada saat itu Marco Polo mengalami banyak kesulitan dan datang ke ibu kota Yuan. Pada musim panas 1275, dan diterima dengan hangat oleh Kubilai, Han Agung. Untuk mempromosikan pertukaran budaya antara timur dan barat. Kubilai memerintahkan pelukis terkenal Zhao Mengfu untuk menunjukkan kepada Marco Polo dan kelompoknya keterampilan melukis Tiongkok yang tinggi. Saat itu, Marco Polo kebetulan memiliki dayang di sisinya, bernama Mona Lisa. Pak Zhao Mengfu membuat lukisan ini dengan pelayan ini sebagai modelnya. Seluruh ciptaan membutuhkan waktu setengah tahun, dari musim panas 1275, hingga musim dingin 1275, ketika pukulan terakhir diberikan." Berbicara tentang ini, Ervin hanya bisa menghela nafas. Saat itu, Kubilai memberikan lukisan ini kepada Marco Polo, yang sangat menghargainya dan menyimpannya bersamanya.
mengetahui bahwa dia akan membawanya kembali ke barat. Sayangnya, Marco Polo masuk penjara setelah kembali ke barat karena kekacauan, dan lukisan itu hilang dalam kekacauan itu. 200 tahun kemudian, lukisan itu jatuh ke tangan Leonardo da Vinci, yang terinspirasi olehnya. Dan menirunya siang dan malam selama lebih dari 10 tahun sebelum menciptakan versi Mona Lisa yang dikenal dunia. Dan setelah lukisannya selesai, dia memberikan Mona Lisa buatan Zhao Mengfu ini kepada bawahannya untuk dibakar. Bawahannya tidak tahan melihat mahakarya seperti itu jatuh. Jadi dia diam-diam memberikannya kepada kerabatnya sendiri, yang memungkinkan lukisan ini diturunkan. Berbicara tentang ini, Ervin memandang Bernard dan dengan serius bertanya, "Tuan Elnor, sekarang kamu mengerti, kan?" Bab 3987. Bernard menatap wajah serius Ervin, dan pada saat tertentu, dia hampir berhasil dicuci otak olehnya. Dia menatap Ervin, lalu menatap Mona Lisa di tangan Charlie, dan mengulangi beberapa kali, otaknya sempat kesurupan selama beberapa saat. Charlie juga tahu bahwa Ervin berbicara omong kosong, tetapi benar-benar tidak menyangka dia membuat satu set besar 101 cerita. Hati lelaki tua itu tidak bisa tidak memiliki kekaguman. Selain itu, kungfu omong kosongnya pasti dianggap sebagai kelas 1. Namun, Bernard segera sadar kembali, mengetahui bahwa ini pasti cerita Ervin yang dibuat-buat. Pertama-tama, belum lagi apakah cerita ini mungkin benar, bahkan jika itu benar, kelompok orang ini tidak dapat mengambil lukisan ini untuk diri mereka sendiri. Dari botol anggur perunggu imitasi plastik tadi, dia dapat mengatakan bahwa 2 orang di depannya hanya ingin mengadu dia demi uangnya. Dan tidak akan pernah membiarkan diri mereka mengambil keuntungan dari setengahnya. Jadi, dia melengkungkan tangannya ke Ervin dan berkata dengan wajah sedih, "Tuan, saya mengagumi kefasihan Anda, dan saya tidak akan mengatakan apapun tentang sisanya." Setelah mengatakan itu, dia menatap Charlie lagi dan berbicara, "Tuan, tolong kutip harga untuk lukisan ini." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Mona Lisa yang diduga disalin itu sekarang tergantung di koleksi Louvre di Prancis. Meskipun tidak mungkin untuk dilelang, tetapi saya memperkirakan jika dijual, itu bisa dijual setidaknya $1 miliar. Bernard mendengar ini, seluruh hati orang itu tergagap. Dia mengutuk dalam hatinya, "Jika kamu berani meminta harga yang begitu tinggi untuk omong kosong ini, saya lebih suka tidak berpartisipasi dalam pelelangan pil permajaan daripada tidak pernah menerima model alokasi seperti itu dari Anda." Segera setelah itu, dia mendengar Charlie berkata sambil tersenyum, "Lukisan ini di tanganku, kenapa aku tidak membiarkanmu mengambil kebocoran lukisan ini?" Dan segel giok pusaka itu dan botol anggur perunggu itu, 3 benda bersama dalam satu paket, 2 miliar RMB yang kamu ambil. Setelah mendengar ini, rahang Bernard ternganga. 2 miliar? Dia tidak bisa mengerti orang macam apa yang begitu jahat sehingga dia akan meminta 2 miliar untuk potongan sampah ini. Jadi, dia segera berkata, 2 miliar terlalu banyak. Puluhan juta atau bahkan 100 juta tidak cukup untuk menebus hilangnya alokasi 1 juta. Bahkan jika saya diizinkan untuk mengalokasikan 100 juta, itu sudah 2 kali lipat 100 kali lipat. Mengatakan itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Jika kalian begitu tak tahu malu, maka aku benar-benar lebih baik menyerah lelang ini daripada menerima permintaan yang berlebihan darimu." "Sudahlah." Charlie samar-samar berkata, "Untuk pelelangan pil permajaan ada orang kaya yang berpartisipasi, 1 kurang lebih tidak masalah. Sama seperti tas-tas di toko Anda, ada orang kaya yang akan terburu-buru mengalokasikan uang untuk membeli barang. Mereka yang tidak mau mengeluarkan uang untuk mengalokasikan barang, pergi, kami tidak pernah peduli." Mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Tuan Elnor, ada sesuatu yang harus kuingatkan padamu. Jika Anda menolak untuk mengalokasikan barang kali ini dan menarik diri dari pelelangan, maka kamu akan dilarang seumur hidup untuk pelelangan di masa depan, kamu sebaiknya memikirkannya." Bernard langsung ketakutan setelah mendengar ini dan berkata, "Pak, kalaupun ingin mengalokasikan barang tidak perlu minta 2 miliar kan? Bisakah itu sedikit lebih sedikit?" Bab 3988. Charlie menatapnya dan berkata dengan dingin, "Maaf Pak Elnor, tidak ada ruang bagi Anda untuk tawar-menawar di sini. Anda memiliki begitu banyak toko mewah di seluruh dunia. Anda tidak tahu berapa banyak kekayaan yang telah Anda kumpulkan setiap tahun dengan mendistribusikan barang.
100 miliar bisa dikatakan kurang. Sekarang biarkan kamu mengambil 1 miliar, dan kamu tidak bahagia. Kalau begitu, saya pikir Anda tidak perlu berpartisipasi dalam pelelangan ini, simpan uang Anda dan kembali ke tempat asal Anda. Meskipun hati Bernard penuh amarah pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya telah mengakuinya. Dia sendiri adalah nenek moyang industri distribusi, mengandalkan distribusi trik ini, dia telah menghasilkan puluhan miliar dolar. Oleh karena itu, dia memahami bahwa alasan mengapa pedagang berani meminta konsumen untuk menetapkan barang adalah karena mereka memiliki keyakinan mutlak pada barang-barang mereka sendiri. Setelah mereka tahu bahwa konsumen bersedia untuk mendapatkan barang dengan biaya berapapun, mereka cukup berani meminta konsumen membuat jatah. Sebuah tas lebih dari 100,000 yuan untuk mencocokkan 200,000 yuan barang. Sebuah jam tangan lebih dari 200,000 yuan untuk mencocokkan 400,000 atau 500,000 yuan barang. Ini akurat untuk menunjukkan dengan tepat psikologi konsumen, jadi bantai mereka dengan kejam. Sekarang, dia memohon pil permajaan, biarkan dia mencocokkan barang untuk ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menerima. Lagi pula, ketika Anda keluar untuk bergaul, Anda selalu harus membayar kembali. Memikirkan hal ini, dia harus menganggukkan kepalanya dan setuju, berkata kepada Charlie, "Oke. 2 miliar di atas 2 miliar. Charlie mengangguk puas dan berkata dengan acuh tak acuh. Nanti, Tuan Ishak dari Shangri-La akan memberimu akun publik di sini. Kamu bisa mengatur keuangan untuk membayar uang secara langsung. Oke. Bernard mengangguk dengan muram dan berkata dengan amarah yang dipaksakan, aku akan mengatur pembayaran sesegera mungkin. Charlie tersenyum tipis dan berkata, Mr. Elnor, di masa depan. Lebih baik berbisnis dengan lebih murah hati, dengan harga berapa yang ditetapkan. Jual dengan harga itu, jangan selalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan ekstra dengan pemasaran kelaparan dan sistem alokasi. Dalam kata-kata orang bijak, melakukan terlalu banyak hal tidak bermoral semacam ini merusak kebajikan Yin, yang buruk bagi generasi mendatang. Bernard bertanya dengan marah, bukankah kalian sama? Charlie tertawa, bos kami telah mengatakan bahwa uang yang Anda berikan ini, begitu masuk ke rekening Shangri-La. Dia tidak akan mengambil sepeser pun dan akan menyumbangkan semuanya untuk program perbaikan gizi bagi siswa wajib belajar di pedesaan. Jadi, tidak seperti Anda, dia melakukan perbuatan baik dan Anda melakukan perbuatan buruk. Dalam kata-kata orang kuno, dia merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Bernard terkejut dan bertanya, apa yang dilakukan program nutrisi ini? Charlie berkata dengan ringan. Ini adalah program pengentasan kemiskinan yang dibuat hanya untuk semua siswa yang menerima pendidikan wajib. Menurut standar 4 yuan per hari, untuk memberikan subsidi makan bagi lebih dari 20 juta siswa sekolah pedesaan di seluruh negeri. Menurut setiap anak-anak di daerah miskin pedesaan, makan siang 4 yuan per hari. 200 juta yuan dapat menyelesaikan makan siang 1.400.000 anak-anak di daerah pedesaan yang miskin selama 1 tahun penuh, yang merupakan jasa besar. Berbicara tentang ini, Charlie menambahkan, tapi jasa ini tidak ada hubungannya denganmu. Kecuali Anda juga mengambil inisiatif untuk menyumbangkan 2 miliar lagi. Aku juga harus menyumbang. Bernard saat ini ingin mati, dia sekarang paling takut setelah Charlie memaksanya untuk mencocokkan barang, tetapi juga memaksanya untuk menyumbang. Charlie melihat wajahnya panik, mendengus, dan berkata, Pak, Elnor tidak perlu takut jika Anda sendiri tidak mau menyumbang. Kami tidak akan memaksa Anda untuk menyumbang, bagaimanapun, melon yang dipelintir dengan paksa tidak manis. Bernard akhirnya menghela napas lega. Salah satu hal yang paling dia tidak suka dalam hidupnya adalah memberi sumbangan. Bab 3989. Menurut Bernard, uang itu hasil jerih payahnya sendiri, cara membelanjakannya adalah pilihannya, dan tidak bisa disumbangkan saja. Menjanjikan untuk membagikan 2 miliar sudah merupakan kerugian besar, jadi dia tidak mau membayar 1 sen lagi. Tapi 2 miliar ini juga cukup untuk membuat daging tubuhnya sakit untuk waktu yang lama. Melihat Bernard membayar uang untuk mengakui, Charlie puas dan berkata kepadanya, Pak Elnor, masalah pengeluaran barang akan berakhir untuk saat ini. Tapi bos kami masih memiliki satu hal lagi untuk diinstruksikan padamu.
Bernard berkata dengan tergesa-gesa, tolong katakan. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, daftar distribusi yang baru saja saya tunjukkan. Anda harus merahasiakannya dan tidak memberitahu siapapun. Bernard berkata tanpa berpikir, jangan khawatir tentang ini. Saya pasti tidak akan mengungkapkannya ke publik. Bagus. Charlie tersenyum tipis dan berkata. Benar, ada satu hal lagi yang aku butuh bantuanmu. Bernard buru-buru bertanya, apalagi yang harus saya lakukan, beri saya perintah. Charlie dengan santai berkata, bos kami sangat tidak menyukai toko Anda di Arrows Hill. Maksudnya, biarkan kamu mengatur penarikan toko sesegera mungkin. Dari toko aslinya, jangan simpan satu orang pun. Buka semua, terutama pembagian komisi, jangan kirim sepeser pun. Bernard sendiri sangat membenci toko ini, mendengar ini tentu saja tidak ragu untuk setuju, off the record berkata. Tolong jangan khawatir, saya akan menutup toko hari ini, dan semua orang di toko keluar. Bagus. Charlie mengangguk puas dan tersenyum. Kalau begitu kamu simpan barang antik yang berharga ini, kita pergi dulu. Mengatakan itu, Charlie memasukkan ketiga benda itu ke dalam pelukannya, lalu membawa Irvin dan meninggalkan kamar presiden bersama-sama. Begitu keluar dari pintu kamar, Irvin mau tidak mau berkata dengan napas terengah-engah. Wade. Tuan Wade. Kamu benar-benar terlalu kejam. Saya tidak akan berani meminta $200 untuk barang rongsokan di jalan antik itu. Tapi kamu baru saja meminta $2 miliar dari orang tua itu. Ini pasti hampir puluhan juta kali lipat keuntungannya. Charlie tertawa, Irvin, hari ini kamu tampil bagus, jangan khawatir. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, aku akan meminta Ishak untuk menyiapkan 2 juta uang untukmu nanti. Ketika Irvin mendengar ini, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Wade, bukan itu yang saya maksud. Berapa banyak uang yang kamu hasilkan adalah kemampuanmu, aku tidak punya mata. Charlie berkata, ini adalah sedikit dari hati saya, setelah semua, tidak bisa membiarkan Anda membantu untuk apa-apa. Irvin buru-buru menolak. Tuan Wade, ini hanya segelintir untukku, dan harga pembelian barang-barang itu juga sangat murah. Saya baru saja datang untuk membantu Anda mengadakan pertunjukan, bagaimana saya bisa meminta uang Anda? Charlie dengan lembut tersenyum, Irvin, saya memberi Anda mengambilnya, tidak perlu bersikap sopan dengan saya. Irvin berkata seenaknya, Tuan Wade, jika Anda benar-benar ingin memberikannya kepada saya, maka tolong bantu saya menyumbangkannya juga. Charlie tidak bisa tidak terkesan dengan Irvin dan tertawa. Irvin, pikirkan baik-baik, ini bukan $200, ini 2 juta. Irvin berkata dengan pasti, ya Tuan Wade, saya sudah memikirkannya. Kamu bahkan telah menyumbangkan 2 miliar, apa ini 2 juta milikku? Melihat sikapnya yang tegas, Charlie mengangguk dan berkata, Bagus, aku tidak menyangka kamu, Irvin, memiliki kesadaran ini, jangan khawatir. Saya pribadi akan mengambil 2 juta lagi dan menyumbangkannya atas nama Anda. Irvin berkata dengan penuh semangat, kalau begitu terima kasih banyak, Tuan Wade. Bab 3990. Charlie memikirkan omong kosong Irvin barusan, memang ada beberapa level, jadi dia bertanya padanya. Irvin, kamu curang di jalan antik, berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan dalam setahun? Irvin berkata dengan canggung, jujur saja, Tuan Wade, penghasilan saya sangat tidak stabil, terkadang sebulan tidak ada penjualan besar. Tapi kadang, jual single besar, beberapa bulan tidak harus bekerja lagi. Baru saja melihat Mona Lisa versi Cina, saya memberi harga 500 yuan. Mencari siswa Akademi Seni Lukis. Umumnya saya buka harga di jalan antik lebih dari 80,000 kalau jualan seperti itu sepasang. Saya biasanya tidak harus bekerja selama 2 bulan di warung, terutama karena takut orang mencari saya. Charlie bertanya kepadanya, jika orang lain datang ke pintu, bagaimana biasanya Anda menghadapi mereka? Irvin tersenyum 2 kali dan menjelaskan, jika ditemukan, tentu untuk mengembalikan uangnya. Saya biasanya hanya melihat orang-orang di bawah piring. Saya mampu untuk membawanya sampai akhir, bagaimanapun, prinsip dasar saya melakukan bisnis di jalan antik, tidak pernah mengembalikan uang. Charlie bertanya, dan jika Anda tidak mampu mengacaukannya? Irvin menggaruk-garuk kepalanya dan tertawa, kalau saya tidak sanggup main-main, pilihan pertama saya biasanya lari. Jika saya bisa melarikan diri, tentu saja semuanya baik-baik saja,
jika Anda tidak bisa melarikan diri, Anda akan dengan jujur membayar untuk masalah ini. Charlie mengangguk dan tertawa. Jadi, Anda tidak dapat mengantongi setiap uang, berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dalam setahun? Ervin dalam hati membuat perhitungan, berkata sambil tersenyum. Semua jenis keadaan dihitung, saya biasanya bisa mendapatkan 1 tahun, 4 atau 500 ribu bar. Charlie mengangguk dan berkata, ayo lakukan, Ervin, beri kamu gaji pokok 800,000 setahun. Setelah Anda tidak pergi ke toko barang antik untuk mengadu orang. Bersihkan hatimu dan ikuti Orvel, semuanya atas perintahnya. Ervin mendengar kata-kata ini, langsung tercengang-tercengang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Charlie akan membiarkan dia tinggal dan bekerja di sisi Master Orvel. Terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan bertanya. Tuan Wade. Saya bukan siapa-siapa, mengapa Anda berpikir untuk membiarkan saya bekerja dengan Master Orvel? Charlie tertawa, Orvel pemberani dan galak, tapi akalnya masih kurang. Jika dia bisa memiliki orang sepertimu di sisinya untuk menjadi penasihatnya yang berkepala anjing, itu pasti akan menjadi hal yang baik untuknya. Charlie sangat menghargai kelebihan-kelebihan tertentu pada Ervin, pria ini meskipun asalnya rendah, tapi pasti bisa dianggap berpengetahuan luas. Dan yang terpenting, kecepatan reaksinya sangat cepat, kemampuan beradaptasi dengan situasi jauh lebih baik daripada rata-rata orang. Orang seperti itu, jika ditempatkan di jalan antik, menipu beberapa ratus ribu tahun untuk mendapatkan uang, memang sedikit pemborosan. Jadi, dia kemudian menatap Ervin dan bertanya. Apakah kamu ingin memikirkannya? Beri aku jawaban yang jelas setelah mempertimbangkannya. Tidak perlu dipertimbangkan. Ervin buru-buru berkata. Tuan Wade, saya bersedia mengikuti Anda dan Tuan Orvel untuk melayani sebagai anjing dan kuda. Bagi Ervin, mencari nafkah di jalan antik itu tidak mudah. Dia tidak hanya harus dengan sengaja merancang berbagai jebakan untuk menipu orang, tetapi juga untuk waspada terhadap orang lain yang datang ke pintu. Selain itu, ia tidak disukai di jalan antik, banyak teman sebaya yang memandangnya tidak baik, dikucilkan, digusur juga merupakan hal biasa baginya. Jadi dia sangat menantikan kesempatan untuk berburu dermaga yang andal, setidaknya untuk membuat hidupnya lebih baik di masa depan. Charlie mengangguk puas dan berkata, dengan cara ini, aku akan menelepon Orvel, menemukannya nanti. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Charlie akan membiarkan dia pergi langsung untuk berbicara dengan Master Orvel. Jika dia mengikuti Master Orvel, dia tidak akan berani berjalan-jalan di Aurous Hill. Tapi sama sekali tidak ada yang berani main-main dengannya. Memikirkan hal ini, Ervin dengan bersemangat mengangguk dan membungkuk berulang kali, mengulangi dengan pelan. Baik, Tuan Wade. Terima kasih, Tuan Wade.